Pak Agus itu kan awalnya dari sales USG ya? Betul. USG untuk kehamilan ya Pak ya? Ya. Nah, bisa ceritakan sedikit Pak, awalnya Bapak dari sales USG sampai bisa memiliki 17 cabang yang Bapak kelola saat ini Pak? Oke, terima kasih Pak Ismet. Jadi awalnya itu di 2005 saya itu pindah ke Jakarta, bekerja di salah satu distributor USG dari Jepang gitu ya. Nah, di Indonesia ini pengguna USG itu dokter spesialis kandungan paling banyak Pak. Ya. Yang kedua baru dokter radiologi. Karena mereka adalah customer yang paling banyak, tentu saja fokusnya saya sebagai sales ya di spesialis kandungan gitu ya. Ya. Ya, jadi saya ketemu banyak dokter kandungan, main ke klinik-klinik mereka, main ke rumah sakit untuk jualan. Waktu perjalanan saya menjual USG ke mereka, tentu saja kan selain saya nungguin dokter, karena dokter itu kan memang ditemuinya susah Pak. Ya, Karena betul. pasiennya banyak, mereka operasi. Ya. Jadi kan saya menunggunya ya di tempat prakteknya mereka dong ya. Jadi merasakanlah suasananya ada apa? Iya. Jadi merasakan yang awalnya saya juga cuek-cuek aja. Iya. Lama-lama ya karena nggak ada kerjaan, akhirnya lihat sana, lihat sini. Nah di situ saya melihat kok seperti ini ya. Maksudnya kok seperti itu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Iya. Jiwa curiosity saya muncul gitu. Kenapa kok nunggunya lama ya? Iya. Kenapa kok pasien begini ya? Kenapa kok tempat tunggunya begitu ya? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tiba-tiba di kepala saya. Iya. Nah setelah itu saya ngobrol sama dokternya nih, dok kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Ya balik lagi dari obrolan saya dengan mereka, kebanyakan saya melihat mereka ini sudah sangat sibuk sama kedokterannya Pak. Betul. Gitu ya. Tidurnya aja sehari mungkin cuma 4-5 jam. Dan itu pun mereka tidurnya itu bukan tidur yang panjang 4-5 jam sekali tidur loh. Bisa kayak dicicil, tidur sejam atau operasi bangun lagi, nanti balik lagi tidur 2 jam. Jadi kurang lebih begitu. Iya. Jadi mereka nggak sempet dan nggak kepikiran tuh apa yang saya lihat. Iya. Karena mungkin saya outsider, saya ngelihat apa yang insider nggak lihat. Betul. Gitu kan ya. Nah dari situ akhirnya saya mikir, kenapa nggak saya coba bikin klinik ya? Klinik. Karena saya melihat ada potensi perbaikan yang bisa saya lakukan ke situ. Tapi konteksnya adalah karena waktu saya menunggu itu ya, saya melihat beberapa kejadian, beberapa pasien tuh komplain. Ya komplainnya tentu saja nggak ke dokternya, tapi kan ke Nurse-nya ke bidan-bidannya, ke adminnya gitu ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Nah komplain-komplain ini saya lihat, nah lama-lama kan pasien bisa ini ya nggak happy, akhirnya nggak balik lagi ke situ kan. Iya. Nah dari situlah akhirnya saya malah kepikiran kenapa nggak saya bikinin klinik yang menjawab bukan cuman kebutuhannya pasien untuk diperiksa, Betul. tapi juga keinginannya pasien iya. untuk diperlakukan dengan baik. Betul. Seperti itu. Jadi itulah cikal Awalnya, bakalnya pemikirannya Kamila Sehat. Oke. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Agus Jatmika Sugiarto. Terima kasih Pak, sudah datang. Bapak adalah owner dari klinik kehamilan sehat yang cabangnya ada 17. Ya. Seperti apa awal mula klinik kehamilan sehat berdiri nih Pak? Jadi awal mulanya itu di Desember 2015 Pak Ismet. Di situ pertama kali kliniknya itu di Duren Sawit. Di situ saya mengajak kenalan-kenalan dokter karena kan memang saya background-nya sales USG ya, jadi kenal banyak dokter. Banyak dokternya ya. Wah, Betul. itu tepat tuh, mesti begitu kalau Betul. Jadi saya kenal banyak dokter-dokter spesialis kebidanan di mana saya coba sampaikan ide saya kepada beliau-beliau. Ya, ada yang biasa aja menanggapinya, ada juga yang penasaran, dan akhirnya mereka yang penasaran lah yang bekerja bersama-sama dengan saya. Itu klinik saya pertama. Awalnya, Betul. Jadi kalau boleh dari 17 cabang ini berarti Bapak sudah berkolaborasi dengan berapa dokter yang berbeda ya? 10, 20? Lebih Pak. Jadi menurut data yang saya lihat ya, dokter yang sudah bekerja bersama kami dan masih aktif bekerja bersama kami sampai hari ini, dokter spesialis kandungannya aja mungkin lebih dari 50 sampai 60. Banyak ya? Setiap bulannya. Ya kan cabangnya dari 17. Iya. Dan kami juga punya dokter spesialis anak, Pak. Karena kan tuh habis hamil melahirkan. Ya, karena klinik kami pun ada yang bisa untuk melahirkan juga. Iya. Gitu ya. Dan juga
selesai punya anak, dokter spesialis anak habis itu ingin memberikan ASI eksklusif. Jadi kami juga punya beberapa konselor laktasi, Pak. Karena kan memang ASI eksklusif itu memang diperlukan untuk si bayi supaya bisa tumbuh dengan optimal. Sebenarnya layanan apa saja yang ada di klinik kehamilan sehat ini, Pak? Ya, jadi layanannya kalau ngomongin layanan ini berarti ngomong konteks ke kebutuhan, Pak. Satu kan memang kontrol kehamilan setiap bulan. Di awal, Ya. Kedua, selain kontrol, mereka juga butuh suplemen ya, untuk memberikan nutrisi makro maupun mikro nutrien kepada si janin. Setelah itu ada pelayanan melahirkan, Pak. Tapi hanya untuk melahirkan normal. Iya, karena kami concern ya di Indonesia di era masa kini kebanyakan itu lahiran itu secara sesar, Pak. Sesar karena mau cepat, mau praktis ya. Padahal kan memang idealnya itu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melahirkan secara normal. Itu ada maksudnya. Jadi bukan cuma sekedar hanya untuk melahirkan gitu ya. Nah, anjuran dari dunia pun rasio sesar itu kalau bisa makin lama makin sedikit, Pak. Karena memang tidak ada efek positifnya dibandingkan dengan kelahiran normal. Ya, ini menurut yang saya baca, yang saya dengarkan dari para dokter kami ya. Jadi memang lahiran normal itu jauh lebih disarankan untuk si ibu maupun untuk si bayi. Kenapa, Pak? Jadi satu kan memang yang saya dengar, gitu ya. Ketika berjanin untuk melewati jalan lahir, di situ ada proses di mana ibu itu memberikan kekebalan lebih kepada si janin. Ini yang saya dengar ya, Pak ya. Sehingga apa? Antibodinya itu jauh lebih lengkap dibandingkan sesar. Kan kalau sesar itu kan tidak melewati jalan lahir kan, langsung perut dibelah, diangkat gitu ya. Ini yang saya dengarkan dari beberapa dokter yang menceritakan kepada saya seperti itu. Jadi memang itu lebih alami, lebih baik lah. Di semua cabang Bapak ada layanan sebagian normal. Sebagian tempat aja, Pak, karena memang membutuhkan tempat yang besar. Betul. Bapak kan melayani dari menengah ke bawah dan juga menengah ke atas kan. Nah, tetapi kan sebenarnya yang sangat membutuhkan tuh menengah ke bawah tuh pasarnya lebih besar kan, Pak. Betul. Nah, ini apa bedanya Bapak dengan layanan yang di tempat yang BPJS yang lain itu bedanya apa, Pak? Oke, jadi sejauh ini memang Kehamilan Sehat dari awal pun sampai hari ini kami memilih untuk tidak melayani secara BPJS, Pak. Karena pertimbangan bisnis ya, gitu ya. Tetapi meskipun kami tidak melayani BPJS dengan BPJS, tetapi price yang kami berikan itu affordable, Pak. Maksudnya affordable itu bukan berarti murah, gitu ya. Misalkan ya, suami istri pendapatan gabungan di Jakarta, let's say 10 juta. Artinya dua orang UMR gitu kan ya. Itu kalau mau datang ke tempat kami untuk kontrol dan beli vitamin itu saya rasa masih bisa. Karena saya sudah riset ya, kalau mereka datang ke rumah sakit, apa yang mereka bayarkan di rumah sakit untuk kontrol saja itu di tempat kami sudah dapat kontrol dan vitamin. Kalau di sana hanya kontrol. Kontrol saja. Ya tapi balik lagi ya, ini rumah sakit yang seperti apa? Jadi yang saya riset kan rumah sakit seperti Siloam, Mitra Keluarga yang memang pelayanannya bagus ya. Nah itu kalau sekali kontrol aja, kalau di tempat kami sudah bisa bawa pulang suplemen untuk kehamilannya. Betul. Ya seperti itu. Kalau yang di bawah itu BPJS periksanya cepat atau gimana atau bedanya apa, Pak? Yang membedakan servisnya ya. Jadi sebenarnya kan kehamilan itu pemeriksaannya kan tergantung usia kehamilan ya, Pak ya. Kalau trimester pertama, 3 bulan pertama itu memang karena janin masih kecil, pemeriksaannya itu tidak lebih banyak dibanding yang memang janinnya tumbuh lebih besar, gitu ya. Nah di trimester kedua, trimester ketiga karena janin udah bertumbuh, tentu saja kan pemeriksaannya harus lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Pemeriksaan si janinnya gitu ya. Jadi harus diperiksa dari kepalanya, otaknya bagaimana, gitu ya. Terus apakah ada klef, bibir sumbing atau apa gitu ya. Itu biasanya kalau yang di daerah kepala. Lalu tekanan pembuluh darah yang di otak itu seperti apa tekanannya itu juga diukur, Pak. Supaya untuk mengetahui ada potensi kelainan atau tidak terhadap si janin. Kalau kita ngomongin rongga dada itu jantungnya dicek. Detak jantungnya bentuk jantungnya itu juga bisa dilihat lewat USG. Terus kalau ngomongin daerah perutnya si janin itu yang dicek adalah ya lingkar perut untuk mengukur
janin ini tumbuhnya sesuai nggak sih sama usia kehamilan. Kalau terlalu besar itu juga tidak baik, Pak. Tidak baik. Kalau terlalu kecil itu juga tidak baik. Jadi memang harus cari yang optimal. Nah, pemeriksaan seperti ini itu tentu saja nggak bisa cepat, Pak. Betul. Tentu saja nggak bisa cepat. Belum lagi kalau kita ngomongin habis diperiksa kan pasti ada konsultasi ya. Konsultasi keluhan si ibu gitu kan ya. Nah, yang saya amati di pelayanan Vaskes yang basic untuk BPJS itu semua dilakukan, tapi mungkin intensitasnya ataupun kualitasnya yang memang berbeda. Ya, berbeda seperti apa ya? Mungkin pasien yang bisa lebih berbicara ya. Tapi kalau yang di kehamilan sehat kami melakukan itu semua dengan standarnya kehamilan sehat gitu ya. Dan memang setelah kami hitung ya, itu nggak bisa buru-buru, Pak. Nggak bisa yang cuma 5 menit selesai gitu ya. Kalau 5 menit selesai itu berarti mungkin ada yang kelewat pemeriksaannya. Ya, kami tidak ukur. Jadi standar kehamilan sehat itu kami melihat ya, dokter kami rata-rata itu 13 menit sampai 20 menit untuk satu pasien. Untuk sekali pemeriksaan dan konsultasinya. Tapi itu balik lagi tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya memang membutuhkan pemeriksaan lebih intens, pasti lebih. Jadi yang tadi saya sampaikan tuh menurut data adalah rata-rata lamanya pemeriksaan di kehamilan sehat. Bapak kan juga ada yang namanya klinik kehamilan sehat yang normal, tapi ada juga yang klinik yang prime, kehamilan kesehatan yang prime ya. Betul. Itu bedanya apa dan kenapa bisa berbeda gitu, Pak? Oke. Jadi satu bedanya apa? Yang pasti semua kehamilan itu kebutuhannya sebenarnya sama, Pak, untuk memeriksa kondisi si janin. Ya, jadi sama kayak kita medical check up lah. Kita kalau medical check up kan meskipun parameter pemeriksaan lab itu let's say total ada 40. Kalau kita cuma medical check up, biasanya nggak 40-nya kita periksa semua kan. Paling cuma yang penting-penting aja, gitu ya. Nah, tapi ketika pemeriksaan yang penting-penting aja ini menunjukkan indikasi ada sesuatu, baru kita lakukan pemeriksaan lab tambahan, yang selebihnya yang memang perlu dilakukan. Sama, di kehamilan sehat juga sama. Jadi kalau di kehamilan sehat yang pada umumnya kami melakukan memang kebutuhan yang basic, Pak. Kebutuhan yang basic. Tetapi bila pasien membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih mendetail, memang kami ada menciptakan satu kehamilan sehat prime namanya. Itu memang jauh lebih prime, baik dari sisi layanan maupun dari sisi tarif ya, karena kan memang berbeda layanannya. Jadi bedanya cuma 2 itu aja, Pak. Ya, kalau yang prime itu lebih detail atau gimana gitu, Pak? Ya, jadi yang prime itu kalau saya analogikan untuk pemeriksaan lab tadi ya, memang lebih banyak, lebih detail lah dibanding pemeriksaan yang basic. Ya. Sebenarnya normal aja sudah cukup ya kan? Sudah cukup, Pak. Baru kalau ada yang dirasa perlu lebih intens, baru dia dirujuk ke yang prime. Betul. Sebenarnya. Tapi kan ada orang-orang yang punya uang, mereka pengen langsung udahlah keseluruhan aja dah. Jadi mereka masuk ke prime. Jadi memang pasarnya berbeda ya. Pasarnya berbeda. Ya, jadi ada orang yang rasanya pengen lebih ya, mereka masuk yang ke prime. Betul. Tapi sebenarnya gini, Bapak bisa buka 17 dan bisa ramai itu berpromosikah atau bagaimana, Pak ya? Oke, jadi sebetulnya kami di kesehatan tuh ya, Pak ya. Yang saya tahu kan memang ada kode etik yang mengatur. Kode etik ya, yang mengatur para dokter. Meskipun fasilitas kesehatannya pun secara ini nggak diatur sampai gimana. Tetapi prinsip saya adalah kalau memang sesuatu yang bagus, sesuatu yang bagus itu pasti akan dicari, Pak. Pasti akan dicari dan dibutuhkan gitu kan ya. Jadi promosi kami itu sebetulnya ya promosi pada umumnya aja, gitu ya, hanya untuk branding awareness. Tapi kami tidak. Supaya orang tahu lah ya. Supaya orang tahu ada klinik itu aja, ya. Di dalam klinik itu ada apa sih? Itu aja sih. Jadi bahkan budget promosi kami, Pak, itu nggak nyampe 1%, Pak. Dari omset. Kalau tempat lain kan mungkin budget promosinya kan 5%, 10%, kami nggak nyampe 1% aja, kami nggak nyampe. Karena dari mulut ke mulut gitu atau gimana? Betul. Jadi kalau kami riset ke pasien kami, 35% itu datang karena rekomendasi dari kerabat, baik itu teman, saudara, mereka taunya dari situ. Apa rencana besar atau inovasi yang sedang dipersiapkan klinik Bapak dalam 5 tahun ke depan nih, Pak? Ya, jadi dalam 5 tahun ke depan ya, setelah saya membangun kehamilan sehat selama 9 tahun ini, saya melihat ternyata pertumbuhan kami itu cukup menggembirakan, Pak. Artinya diterima oleh
pasien gitu ya. Dan memang sesuatu yang baik kenapa nggak saya kembangkan lagi gitu ya. Harapannya tentu saja ya bisa bertambah. Target kami 5 tahun ke depan kami ingin mengoperasikan minimal 150 klinik, Pak. 150 klinik. 150 klinik. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Berarti setiap tahunnya Bapak udah planning nih ya? Ya, kita planning, Pak. Wah, Betul. itu luar biasa tuh kalau sampai terjadi, wah, jadi nomor 1 tuh. Ya, betul. Challenge apa yang Bapak alami selama 9 tahun ini, Pak? Kan nggak selalu mulus kan, Pak? Ya, Gimana, Pak? betul. Oke, jadi kalau ngomongin challenge ya, challenge saya karena bisnis saya ini kan bisnis yang memang bermitra dengan banyak orang, Pak Ismet. Ya, dengan para dokter-dokter spesialis. Challenge-nya adalah ada kemungkinan saya meng-grooming kompetitor. Membesarkan Kompetitor saya sendiri. Maksudnya gimana? Ya, jadi gini kan, sebenarnya untuk dokter spesialis bisa buka klinik kandungan itu, actually mereka nggak butuh saya, Pak. Oke. They have the money. Iya. They have the money, they have the skill. Iya. Kan manajemen ini kan di belakang layar kayaknya nggak kelihatan kerjanya gitu kan ya. Jadi sebenarnya mereka itu bisa buka sendiri tanpa ada saya. Nah, tetapi ketika ada beberapa orang bergabung sama saya, ya awalnya kan tentu saja saya happy dong untuk membesarkan kehamilan sehat. Tapi kan balik lagi manusiawi sekali bila seseorang ingin bertumbuh lebih baik. Bila mereka rasa kehamilan sehat ini bukan lagi tempat untuk mereka bisa bertumbuh lebih baik, ya tentu saja kan mereka akan pergi meninggalkan kehamilan sehat. Membesarkan persaingan berarti. Membesarkan pesaing. Tapi ya saya merasa itu memang part of the journey ya. Part of the journey. Tentu saja kan akan ada orang yang merasa enggak kok kehamilan sehat memang the way I belong. Ada juga yang merasa kayaknya enggak di kehamilan sehat. Saya harus pergi. Ya enggak apa-apa. Karena itu it happens, Pak, di perjalanan saya 9 tahun ini. Yang terakhir nih, Pak Agus, mungkin Bapak bisa sharing closing statement ya, Pak? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua itu bisa, Pak. Bisa akan besar. Semua usaha itu pasti akan bisa besar. Tapi yang membesarkan itu tentu saja nggak bisa sendirian. Karena dari awal pun saya tahu saya cuma seorang, Pak. Kenapa kehamilan saya bisa sampai hari ini? Karena saya membangun orang, Pak. Saya membangun tim. Yang tadi Bapak bilang manajemen. Kami membangun timnya gitu loh. Kalau nggak bagaimana kehamilan sehat bisa ada di Palembang, di Surabaya, di Bandung. Kalau saya nggak membangun orang ya. Karena saya kan nggak mungkin berada di 4 kota sekaligus kan. Betul. Ya, jadi fokus saya buat business owner yang pengen gedein usahanya, jangan hanya fokus sama bisnisnya, gitu ya. Lebih baik fokus juga sama membangun orangnya. Ya, karena di perusahaan kita harusnya kita bukan yang paling pintar. Harus lebih banyak orang yang paling pintar yang mau join sama kita. Mereka lah yang nanti akan gedein bisnis kita. Itu Pak Ismet. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktunya sudah hadir di SOS Podcast. Pak Agus, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari Spring Air.